Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2613 sampai bab 2616. Yaitu benar. Faktanya, nenek moyang darah ini digali untuk menciptakan kekacauan dan membuka era baru. Aspek yang paling penting adalah Dokter Kegelapan ingin bereksperimen pada ras ini. Dokter Kegelapan benar-benar menakutkan, apakah ini mungkin? Di sisi lain, elang hitam mendekati Ye Junlin. Pak X memberi memesan, semua orang pergi untuk bersiap. Semuanya dari kalian, bersiaplah. Kami sudah menyapa Black Eagle, dan selanjutnya kami akan menyerahkannya secara diam-diam. Kemudian semuanya akan disembunyikan di pembangkit listrik energi. Petik 2. Ya, eksperimen yang direncanakan Dr. Dark cukup maju. Oleh karena itu, rencana bulan Maret kami disebutkan secara langsung dalam 2 bulan. Bahkan bisa lebih maju. Dia sangat kuat. Tak seorang pun akan menganggap ini lelucon. Saya ingat apa yang dikatakan Dr. Dark, dia ingin membuat setiap laboratorium para dewa menjadi seperti dewa. Semua orang terkejut. Sebenarnya, saya hanya rakus akan sumber daya tanah terlarang No. 76. Jika tidak, kami tidak dapat mengirim orang ke area terlarang No. 76 berulang kali. Oleh karena itu, laboratorium dewa saat ini sangat kekurangan sumber daya. Tidak boleh sombong. Bagaimanapun, laboratorium dewa bersembunyi dan melakukan eksperimen secara diam-diam. Sumber energi mereka tidak mencukupi. Jika mendukung lompatan mereka, tidak terbayangkan berapa banyak energi yang akan ditambahkan. Raksasa ini terlalu besar dan membutuhkan tingkat energi yang sangat besar. Bahkan Dokter Kegelapan pun tidak dapat menghindari hal ini. Karena keterbatasan ukuran, mereka tidak dapat memanjat apapun yang lebih tinggi dari dirinya. Jika seseorang telah memperkirakannya sebelumnya dan membangun sebuah bangunan besar, mereka dapat mengusir raksasa-raksasa ini. Tapi memang ada kelemahannya. Kok bisa jadi kelemahan kalau terlalu besar? Sekilas terdengar agak lucu. Saya mendengar dari Dr. Dark bahwa seharusnya tidak ada kelemahan apapun saat ini. Mungkin ukurannya terlalu besar, itulah satu-satunya kelemahan. Semua orang terkejut. Pikirkan juga, jika karakteristik ras seperti vampir digunakan di Big Mac, bukankah itu berarti sweep? Sudahkah Anda mempelajari semuanya dengan kecepatan sedemikian cepat? Apakah masih dapat digunakan dalam rencana baru? Bukankah Big Mac itu akan menjadi lebih canggih lagi? Semua orang gemetar mendengar ini. Ini adalah rencana induknya, rencana-rencana ras super, termasuk menciptakan manusia super, makhluk super, hal yang paling menakutkan adalah hasil yang akan diteliti oleh Dokter Kegelapan, yaitu karakteristik rahasia ras-ras ini, akan digunakan dalam eksperimen yang kita rencanakan. Klan Heizixue, ada juga beberapa ras kuat yang telah dia pelajari bersama. Dikatakan bahwa dia telah mempelajari ras-ras ini secara menyeluruh sekarang. Tuan, tidak terbayangkan untuk menguasai rahasia para vampir dan menggunakannya untuk kita. Itu benar, ras vampir memiliki terlalu banyak rahasia. Jika kita mempelajarinya dengan jelas, mungkin tidak lebih buruk dari para dewa di tanah terlarang No. 76. Mendengarkan apa yang dikatakan masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Selain nenek moyang sedara generasi selanjutnya, ada juga nenek moyang sedara generasi sebelumnya yang juga ditangkap olehnya. Dia punya juga menangkap darah ras ini, Lakukan penelitian jangka panjang secara rahasia. Saat bertemu dengan Dokter Kegelapan, dia hanya bisa ditangkap tanpa ragu-ragu. Sekarang sepertinya keluarga vampir sedang dalam masalah. Tidak akan membiarkan siapapun pergi. Gaya Dokter Kegelapan, ketika melihat ras aneh, dia akan menangkapnya dan membedahnya untuk dipelajari. Bukankah itu berarti Dokter Kegelapan sedang mempelajari ras vampir? Dokter Kegelapan,
Kata-kata Mer-X membuat semua orang bernapas dengan cepat. Sebenarnya, itu adalah ide Dr. Dark untuk menggali leluhur darah. Sekarang kenapa Pak X tiba-tiba menyebut leluhur darah? Mereka tidak terlalu memperhatikan. Kehadirannya tidak besar. Selain itu, sepertinya tidak ada gunanya. Hanya saja leluhur darah telah membuka era baru sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Merekalah yang menggali leluhur darah. Kaisar Badut dan yang lainnya adalah yang paling penasaran. Ye Junlin di Andean Head, dalam hal ini, jika saya menyembunyikan item dengan energi besar dan anomali elektromagnetik di pembangkit listrik energi, apakah item tersebut akan tumpang tindih dan tidak ada yang akan melihatnya? Tidak ada yang akan lebih memperhatikan atau menemukan apapun, karena tempat ini pada dasarnya tidak normal. Tidak peduli apakah ada lebih atau kurang, hal-hal ini sama. Bahkan jika Anda menggunakan instrumen profesional untuk mendeteksinya, frekuensinya tidak akan berubah. Karena taruhannya tepat, langkah selanjutnya adalah mulai mengambil tindakan pencegahan. Seru Ye Junlin. Kalau begitu taruhanku benar. Tanda seru petik 2. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Laboratorium Dewa memang menakutkan. Berkeringat dingin. Agen Black Hawk juga memahami semua ini. Pada saat itu, para raksasa ini akan dapat muncul secara diam-diam di setiap bagian dunia. Sebuah sudut akan membuat orang lengah. Ini akan menjadi bencana pada saat itu. Setelah mendengarkan analisisnya, Ye Junlin berseru, sungguh menakjubkan. Saya benar-benar berpikir menyembunyikan raksasa-raksasa ini di bawah pembangkit listrik energi. Dengan cara ini, energi, elektromagnetisme, dan berbagai frekuensi di kedua sisi sepenuhnya jika tumpang tindih, tidak ada yang bisa menemukannya, apalagi tidak ada yang mengetahuinya di dunia tempat pertama. Dengan cara ini ia bisa disembunyikan dengan baik, dan pembangkit listrik serta energi semuanya dibangun di tempat yang tidak dapat diakses, bahkan di laut, di bawah laut, atau di bawah lapisan es. Bahkan tidak ada yang memperhatikan. Ya, saya setuju. Sebagian besar, fluktuasi elektromagnetik dan energi lebih parah, dan tidak ada yang abnormal pada hal lainnya. Fluktuasi energi elektromagnetik adalah hal yang normal di stasiun pangkalan pembangkit listrik energi, dan tidak lebih dari itu daripada suatu hal yang aneh jika mereka kuat atau lemah. Anomali elektromagnetik yang dihasilkan jelas berbeda dengan tempat lain. Agen Black Hawk berkata, karena ini adalah pembangkit listrik energi, artinya energinya sangat besar, fluktuasinya besar, dan orang asing saling berdekatan. Ye Junlin melanjutkan menganalisis mengapa bersembunyi di bawah pembangkit listrik energi. Apa karakteristik pembangkit listrik energi? Ini adalah Big Mac yang sangat besar. Dalam hal ini, sangat mirip dengan dugaan Ye Junlin. Agen Black Hawk setuju dengan ini dan berkata dengan kejam mengangguk dengan keras. Sekarang sepertinya dia entah menyembunyikan banyak hal, atau menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Agen Black Hawk menyentuh dagunya, hehe bilang dia perlu menyembunyikan sesuatu. Aku juga tidak mengerti. Hal apa yang membutuhkan pembangkit listrik energi? Menyembunyikan sesuatu, Ye Junlin tampak kaget. Jadi, apa yang dia inginkan ini dan apa hubungannya dengan rencananya? Begitu agen Black Hawk mengatakan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, basis pembangkit listrik energi di negeri Elang Perang adalah terbesar di dunia. Tapi dia memberitahuku bahwa aku mencari satu hal, aku perlu membuka semua pembangkit listrik energi di negeri Elang Perang. Hal kedua, mereka benar-benar ingin membuat rencana. Saya tidak tahu detailnya, dan dia tidak bisa memberitahu saya. Tapi jika mengandalkan metode dokter kegelapan untuk menghadapinya, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Jika laboratorium dewa dapat dengan mudah menghancurkan para dewa di area terlarang No. 76, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi Ye Junlin. Tapi mengandalkan ini untuk menghadapi dewa tanah terlarang No. 76 bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Saya belum tahu.
Misalnya, berapa banyak yang kuat, seberapa kuat mereka, dan kartu truf apa yang mereka miliki. Keuntungannya adalah Ye Junlin tidak mengetahui konfigurasinya. Lawan ini sangat-sangat kuat. Untungnya, laboratorium Dewata tidak dianggap enteng. Ye Junlin menyentuh dagunya. Satu-satunya orang biasa di kantor utama ilahi. Bahkan Dewa Kawasan Terlarang nomor 76 telah dipelajari dengan jelas dan langsung menjadi musuh alami. Terlalu menakutkan. Semua rencana eksperimen adalah miliknya. Dialah yang menyelamatkan Lucifer. Sebenarnya, kami berperang melawan Tuan. Tampaknya dia bersaing dengan orang-orang seperti Lucifer. Setelah mendengar ini, Ye Junlin menghela nafas dalam kekaguman. Dokter kegelapan. Menakutkan sekali. Ini tidak mungkin. Saat kritis terlalu mendesak. Dibutuhkan seluruh negara untuk melakukannya. Sumber daya, tenaga kerja, teknologi, akan meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Jika memakan waktu 2 bulan, biaya di segala aspek akan meningkat pesat. Dan jika Anda ingin menyelesaikannya sebelum batas waktu, Anda hanya punya waktu 2 bulan. Tapi sekarang waktunya kurang dari 3 bulan. Jika pembangunan tembok pertahanan di sekitar Tanah Daxia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun atau 7 atau 8 tahun, untungnya bisa selesai jika kita bergegas. Hal lainnya adalah waktu. Hanya dengan berinvestasi secara gila-gilaan, Anda dapat mempunyai peluang. Setiap kebutuhan ibarat jurang maut. Kebutuhan ini juga sangat besar. Kedua, membangun tembok pertahanan membutuhkan banyak tenaga mekanik. Ini sangat sulit. Seluruh negara mungkin tidak cukup. Hampir semua material terbaik ini harus digali, dan Anda bahkan harus menggali atau membelinya di luar negeri untuk memenuhi permintaan. Jika kita menggunakan sumber daya material tersebut untuk membangun tembok kota, seluruh Daxia harus bersatu menjadi satu. Ini pasti merupakan sumber daya yang paling langka. Maka material yang dibutuhkan haruslah material logam kelas atas atau material kelas atas. Bagaimanapun, tembok kota saat ini tidak dapat dengan mudah diselesaikan dengan batu. Tembok tersebut harus cukup kuat untuk menahan serangan yang hebat. Itu bahkan tidak cukup. Dibutuhkan seluruh negara untuk membangun material tembok kota. Jika tembok kota yang menjulang tinggi dibangun di sekelilingnya, ini akan menjadi investasi yang tak terbayangkan. Garis perbatasan terlalu panjang. Tanah Daxia sangat luas, terlalu besar. Itu seluruh perbatasan. Jika ingin Daxia terhindar dari bahaya, Anda harus membangun tembok kota yang menjulang tinggi di perbatasan Daxia yang luas untuk memblokir raksasa tersebut. Itu hanya Daxia. Jangan anggap remeh seluruh dunia. Biaya dan tenaganya tidak terbayangkan. Hal ini membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Sekali Anda ingin menggunakannya, satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Langkah ini lebih sulit. Cara terbaik adalah dengan membangun gedung-gedung tinggi di darat untuk menghalangi para raksasa sehingga aktivitas mereka hanya di laut. Misalnya, membangun gedung-gedung yang sulit dijangkau untuk mengusir raksasa-raksasa tersebut. Kedua, bangun benteng terlebih dahulu dan terapkan pertahanan yang ditargetkan untuk melawan raksasa-raksasa ini. Kedua, laboratorium dewa sangat kuat dan berhati-hati, dan Anda tidak boleh sembarangan dalam menanganinya, mudah ditemukan, dan semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Pertama, ini adalah wilayah kerajaan Elang Perang, dan juga merupakan tempat rahasia. Kerajaan Elang Perang mudah ditemukan. Anda harus waspada terhadap kedua sisi. Langkah ini sangat sulit. Kalau tidak bisa dimusnahkan, tidak akan ada bencana. Jika Anda dapat menghilangkannya, cobalah untuk menghilangkan semuanya. Jika Anda tidak dapat menghilangkannya, hancurkan jika Anda bisa, dan jebak semuanya di tempatnya. Ketahui lokasinya, pahami terlebih dahulu, lalu ambil tindakan. Pertama, setidaknya ketahui di mana raksasa-raksasa ini akan disembunyikan, dan kemudian buatlah pengaturan untuk pembangkit listrik energi tersebut.
Jadi dia harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengatasi bencana ini. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan pernah mengekspos dirinya sendiri. Jika rencana yang dipertimbangkan Ye Junlin tidak melibatkan dirinya sendiri. Kalau diungkap saat ini, sia-sia saja. Dia hanya akan mengambil tindakan ketika berhadapan dengan imam besar. Awalnya, Ye Junlin ingin menggunakannya untuk menangani inti sebenarnya dari laboratorium Shenzhen, yang selama Anda melakukan tindakan membunuh, Anda pasti akan terekspos. Dia secara pribadi membunuh mereka, dan sangat mustahil untuk menghadapi raksasa ini secara diam-diam, adalah pilihan terburuk. Ukuran ini adalah yang terbaik. Namun, Ye Junlin langsung melangkah maju untuk membunuh para raksasa ini, meskipun dia memiliki kekuatan. Saat ini ada banyak tindakan pencegahan. Dan saya mendapat banyak informasi. Setidaknya langkah pertama sudah benar. Ini mempermudahnya. Apa yang harus dilakukan? Tanda tanya petik 2. Apa? Gunakan seluruh negeri untuk membangun tembok kota untuk melindungi negara. Tingginya setidaknya 300 meter. Ye Junlin buru-buru menjelaskan rencananya. Jika kamu percaya padaku, segera lakukan apa yang aku katakan. Petik 2. Dengarkan aku. Ini mendesak. Hong Qingchang dan beberapa pejabat senior berkumpul. Raja Yizi berdampingan, Anda datang ke sini terburu-buru. Apakah terjadi sesuatu? Hanya saja Ye Junlin bergelar raja. Bahkan tidak. Lagi pula, di era baru ini, Ye Junlin masih jarang berurusan dengan mereka. Pengawal Yanlong tidak mengetahui kekuatan Ye Junlin sekarang, sama seperti orang lain. Menemukan mantan kepala sekolah, Hong Qingchang. Ye Junlin datang ke Yanlong Wei. Kecil kemungkinannya akan berguna. Bagaimanapun, sifat Tian Sensui dan Tian's Mansion berbeda. Dia tidak kembali ke Universitas Kunlun. Agen Black Hawk melihat ke belakang Ye Junlin, melamun, dan ekspresi wajahnya sangat menarik. Pergilah ke Daxia. Ye Junlin meninggalkan kerajaan elang perang. Selanjutnya, Anda terus menghubungi laboratorium Dewa. Jika Anda punya berita, silakan hubungi saya. Jadi kita harus mempercepat. Benar-benar tidak ada peluang saat itu. Diperkirakan lebih dari sebulan telah berlalu hingga informasi pasti tersedia. Meskipun pesannya tidak jelas, harus segera dilakukan. Waktunya terlalu singkat. Langkah selanjutnya adalah meyakinkan orang-orang terkemuka di Daxia untuk menyetujui masalah ini dan mulai memobilisasi semua orang untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dialah yang pasti mengambil risiko terbesar. Lakukan. Pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Ye Junlin menarik napas panjang. Hah, Tidak ada waktu untuk bereaksi, semuanya baik-baik saja. 2 bulan terlalu singkat, dan mereka mungkin tidak akan bisa bereaksi. Bahkan jika laboratorium Dewa dapat menebaknya, mustahil untuk tidak membuat rencana. Dibandingkan dengan upaya seluruh negara untuk membangun tembok kota ini bukanlah apa-apa. Saat bencana melanda, tembok kota akan menjulang tinggi dari tanah dan menjulang tinggi di atas bumi. Bahkan membangun tembok kota di bawah tanah dan menggunakan perangkat. Anda bisa mengalihkan perhatian dan membangun hal lain. Ini tidak seperti membangun tembok kota secara langsung, jadi jelas bagi orang-orang. Adapun cara menghindari pandangan laboratorium Dewa, tidak perlu mempertimbangkan hal ini. Yakinkan ribuan orang untuk bergabung dengan Anda. Pertama, Anda harus meyakinkan mereka. Artinya sangat sulit. Saya akan membangunnya bersama Anda. Ini setara dengan semua orang di Daxia yang tidak melakukan apapun selama 2 bulan ke depan. Hanya dengan mengerahkan seluruh upaya, hal ini dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Suatu negara harus berhenti memikirkan pembangunan. Lalu, semua lapisan masyarakat di Daxia akan menghentikan semuanya. Jika Daxia benar-benar ingin membangun model pertahanan yang diharapkan Ye Junlin. Mari kita begini. Harganya terlalu mahal. Ini adalah sesuatu yang harus berhasil dan harus dimanfaatkan.
Bahkan kematian tidak dapat mengimbangi kebencian setiap orang. Ribuan orang perlu dikritik. Jika dibangun, tidak akan terjadi apa-apa seperti yang diharapkan, yang merupakan dosa terbesar. Kalau dibangun dan tidak dipertahankan hasilnya, tetap berdosa. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, Anda tetap berdosa. Anda tetap berdosa jika menyerah di tengah jalan. Jika Anda mulai menyerah, Anda akan menjadi orang berdosa. Tidak ada jalan untuk mundur. Setelah hal ini dimulai, tidak ada jalan kembali dan semuanya harus diinvestasikan. Ini sangat mempengaruhi seluruh tubuh. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko ini. Namun jika gagal, Anda akan menjadi orang berdosa selamanya. Jika pada akhirnya Anda berhasil, Anda akan menjadi pahlawan yang akan menyanyikan pujian selama ribuan tahun. Dibutuhkan seluruh negara untuk membangunnya, tapi siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Untuk membangun tembok pertahanan. Percaya saja. Mari kita tidak membicarakan apakah kita percaya atau tidak dengan bencana yang diramalkan oleh Ye Junlin. Siapa yang mampu menanggung risiko ini? Jika Ye Junlin melamarnya sekarang, berapa banyak orang yang akan melakukannya? Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai oleh seluruh negara. Bersambung.